orangnya yang tokohnya itu tokoh Jawa asli dirubah lagi. Udahlah, kita salah, ayo kita se-Indonesia sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan, karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 9.0 TV dari Buta Panditalupi Kabupaten Bulukumba. Salah satu upaya Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani di dalam meyakinkan orang-orang yang selama ini memberikan stigma buruk terhadap beliau bahwa Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini adalah orang yang berpaham Wahabi, berpaham Syiah, ataupun dianggap iblis oleh para kelam Ba'lawi, terutama Bung Rizik Syihab dan para mukibinnya yaitu Pak Qurtubi. Belum lagi mereka yang meragukan keilmuan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani dalam hal ilmu nasab. Karena itu kemudian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani berupaya keras bagaimana menjawab setiap pertanyaan yang muncul ke publik, dan termasuk salah satunya adalah dengan rajin menghadiri majelis-majelis sebagai salah satu upaya menjelaskan kepada seluruh halayak tentang rungkatnya nasab berdasarkan keilmuan yang beliau miliki. Pada momentum ini, salah seorang mukibin garis keras mempertanyakan tentang keabsahan tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani karena masih dianggap lemah karena masih kurangnya kitab-kitab yang dinukil terkait dengan nasab kelam Ba'lawi. Tidak perlu berlama-lama, ini kita simak secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, bahwasanya saya bukan dari golongan muhibbin atau apapun. Pada masa Tobagotu ketiga sama keempat, kitab yang ditukil oleh jenengan itu hanya satu kitab saja. Bahkan ada lebih dari 50 kitab nasabah saat itu yang belum dikutip. Kemudian yang kedua, apa yang kami temukan dari Abnaul Imam, dari kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam halaman 167, Ibnu Toba Yahya bin Muhammad Al-Qasim Al-Husaini Al-Alawi yang wafat pada abad kelima, beliau mencantumkan Abdullah atau Ubaidillah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Kemudian di kitab lain As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, karya Al-Qadhi Bahauddin Muhammad bin Yusuf Al-Kindi, wafat pada abad 8, juga ketika menceritakan Abul Hasan Ali bin Muhammad, beliau menyebutkan Abdullah sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Oleh karenanya pertanyaannya, apakah tesis yang jenengan buat itu sudah mencakup sekian banyak buku atau kitab nasabah atau hanya sebagian saja? Karena dari beberapa tesis yang saya baca dan juga pemaparan, bahkan 20% saja dari kitab-kitab nasabah belum jenengan tukil. Mungkin mohon tanggapannya ya. Mitolayar namanya. Fillul Ahyar, Birrul Ahyar, Kiai Birrul Ahyar. Dari 87 kitab nasab, kitab yang ditukil hanya satu kitab nasab. Banyak yang saya tukil. Iya, karena yang berhubungan dengan nasabnya Ubaidillah yang ke Ahmad bin Isa, hanya itu yang berhubungan. Ngapain kitab nasab-nasab itu yang tidak ada menyebut Ahmad bin Isa? Ketika kita telah mengetahui bahwa ayahnya namanya Ahmad bin Isa, dari situ dia punya anak Ubaid enggak. Yang menyebut Ahmad bin Isa itu hanya beberapa kitab. Makanya sejarawan barat mengatakan Ahmad bin Isa fiktif. Kenapa? Karena Ahmad bin Isa tidak ditulis, padahal kitabnya ada, cuma dia waktu itu belum menemukan. Nah, tapi sekarang Ubaidillah ini mah bukan hanya belum ditemukan, karena memang betul-betul tidak ada, sama sekali tidak ada. Kalau Ahmad bin Isa di dalam kitab hadis dia meriwayatkan hadis, tapi dalam kitab nasab waktu itu belum ditemukan anaknya siapa-siapa. Nah, hari ini sudah ditemukan. Kitab Tahdibul Ansab, kitab Muntaqilatul Talibiyah, kitab Al-Mazdi, kitab Syajarah Mubarakah, kitab As-Sabatul Musan, kitab Tahdibul Ansab, kitab Umdatul Talib, dan kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Nah, kalau kitab-kitab yang lain yang ada di samping kanan kirinya itu betul banyak kitab nasab.
tetapi tidak membicarakan tentang Ahmad bin Isa. Dia mungkin membicarakan toba-toba keluarga di sana yang ada di Suriah, tidak membicarakan yang ada di Irak. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, maka yang dibicarakan harus, yang dicari adalah kitab-kitab berasal dari Irak yang menerangkan tentang orang Irak. Baru ketika kita menemukan kitab nasab yang membicarakan orang Irak, kita bisa mengetahui anaknya Ahmad bin Isa berapa. Karena Ahmad bin Isa ini orang Irak, bukan orang yang pindah ke Yaman. Bagaimana kiai itu di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Yaitu makam siapa? Kitabnya abad berapa yang menyebutkan itu? Dari mulai abad ke-10 bahwa Ahmad bin Isa dimakamkan di Yaman. Sebelumnya ketika Ahmad bin Isa wafat tidak ada. Bagaimana dia dimakamkan di Yaman? Orang dia orang Irak. Masa iya mati di Irak dibawa-bawa ke Yaman mau ngapain? Iya, itu makam itu bisa diciptakan. Bagaimana sekarang kita hari ini kan lagi ribut bab nasab nih, ribut lagi bab tidak hijrah ke Yaman, lagi ribut makam Ahmad bin Isa itu kok ada di Yaman. Sampai ada teman saya yang lulusan Yaman pergi ke Yaman, dia videoin. Setelah dia videoin, dia kirimin video saya. Ini ada makamnya katanya Ahmad bin Isa. Ini makamnya Ubaidillah. Masa iya katanya ente tidak percaya bahwa Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Kalau dia sosok yang tidak ada, bagaimana dia ada makamnya? Akhirnya Allah buka dari keadaan Indonesia. Banyak makam-makam yang tidak ada orangnya, hari ini ada makamnya. Banyak orang-orang yang dulu sejarahnya tidak ikut-ikut ngediriin NU, sekarang ditulis ikut ngedirikan NU. Banyak orang yang ditulis dulunya tidak menyebarkan Islam, hanya narik-narik biola, sekarang disebut menyebarkan Islam di Indramayu. Ada bukunya juga ditulis penyebaran Islam oleh Habib Anu bin Anu. Sampai bikin skripsi. Anak buahnya yang punya anak lagi nulis skripsi, suruh bikin skripsi penyebaran agama Islam oleh Habib Anu bin Anu di Indramayu. Saya teliti itu skripsinya. Kemudian makam orang terkenal di Semarang diciptakan, padahal makam aslinya ada di Pleret, Jogja. Dia adalah seorang dari pahlawan Yogyakarta yang melawan penjajah. Ketika dia melawan penjajah Inggris, waktu itu dikuasai Inggris, Belanda kalah oleh Inggris, Inggris menguasai, kemudian perang Jogja dengan Inggris, mati KRT Sumodiningrat. Setelah KRT Sumodiningrat mati di dalam masjid, ditebas lehernya, dimakamin di Pleret. Setelah dimakani Pleret, 100 tahun kemudian tiba-tiba muncul makamnya di Semarang dan nasabnya rubah. KRT Sumodiningrat sekarang nasabnya menjadi bin Toha bin Yahya. Dulunya orang mana? Orang Jogja asli, menantunya Hamengkubuwono ke-1. Menantu Hamengkubuwono ke-1, dia orang Jogja asli, pernah jadi bupati di Jepara kalau tidak salah. Sekarang dirubah. Untuk apa sih merubah sejarah, merubah makam? Untuk masa depan, bos. Untuk masa depan. Biar masa depan untuk keluarga ini tercatat sebagai orang-orang yang ikut di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Makanya penting bagi mereka untuk mencantolkan dalam sejarah-sejarah 17 Agustus. Katanya Soekarno minta doa dulu sama Habib. Katanya bendera Indonesia merah putih itu ditentukan oleh Habib. Katanya Garuda Pancasila itu ditentukan oleh Habib. Katanya NU itu didirikan oleh salah satunya Habib. Dan sebagainya dan sebagainya. Makam-makam di pojok-pojok itu dikasih nama marga-marga dari mereka.
kemudian dikasih tahun yang tua. Untuk apa? Ke depan Indonesia jangan macam-macam sama kita orang. Ini kita sudah terkonfirmasi datang ke Indonesia abad ke-15. Apa buktinya? Makam, lihat tuh, ada inskripsinya, mereknya Habib Anu bin Anu tahun sekian. Ini Bapak yang akan terjadi. Maka kita begini keras ngomong ini agar mereka sadar. Udah berhentilah, yang udah bikin makam, hapusin, makam gak ada orangnya. Yang ada orangnya, yang tokohnya itu tokoh Jawa asli, dirubah lagi. Udahlah, kita salah. Ayo kita se-Indonesia sekarang kita sama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi yang bicara tentang nasab dan keturunan. Karena kalau bicara nasab dan keturunan, orang Jawa, orang Wonogiri yang lebih berhak untuk mengklaim bahwa Indonesia ini miliknya daripada orang lain. Karena keturunan orang-orang yang hari ini ada di sini inilah yang dulu memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bukan orang lain. Kalau mereka kita tahu sendiri sejarahnya, datang di bawah Belanda, kemudian mereka menjadi orang-orang kelas tinggi di Belanda, ada kelas Eropa, ada kelas Asia, ada kelas pribumi. Ini orang-orang yang sekarang ini ngaku sebagai cucu Nabi, itu ditinggikan oleh Belanda. Maka ketika Jepang datang, mereka ini tidak mendukung Jepang. Kenapa? Karena Jepang tidak seperti Belanda mengistimewakan mereka. Maka barulah di antara mereka mau berjuang tuh. Kenapa? Karena Jepang tidak mengistimewakan mereka. Itu. Ya yang udah ada silakan makan aja. Bismillah dulu. Kemudian Abnaul Imam mencantumkan Abdullah. Itu manuskripnya dipalsukan. Manuskripnya itu hanya 20 halaman. Dulu sebelum viral, saya sudah menemukan manuskripnya ada di internet, 20 halaman. Setelah dicetak menjadi 187 halaman. Kalau kitab ini betul-betul kitab-kitab yang asli, maka hari ini mereka pasti sudah berani untuk berdebat dengan saya. Tapi karena saya sudah mengetahui bahwa kitab ini diinterpolasi, ditambahi oleh Yusuf Jamalul Lail, maka mereka tidak berani. Karena sayanya sudah tahu bahwa kitab ini diinterpolasi. Dan di dalam muqaddimah kitab itu lihat bahwa dia pun mengakui bahwa ada hal-hal yang saya tambahkan yang dianggap penting. Itu yang dianggap penting, ya nyantolin Abdullah sebagai anaknya Ahmad itu. Kitab yang selanjutnya As-Suluk menyebutkan Abdullah. Abdullah disebutkan abad ke-8 730 sebagai ayah dari Bani Jadid. Bani Jadid ini mengaku dirinya sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Ini bukan Ba'alawi. Bani Jadid ini orang yang mencangkok pertama keturunan Ahmad bin Isa di abad 8. Dia adalah Bani Jadid, namanya Syarif Abil Jadid bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Atau kurang sedikit lah. Itu dari yang saya sampaikan itu. Yang jelas dia tertolak sebagai keturunan Ahmad bin Isa karena kitab yang lebih tua dari itu menyebutkan bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanya 3. Lihat dalam kitab Syajarah Mubarakah, itu narasi yang disampaikan oleh Imam Al-Fakhrur Razi, fa'aqibuhu min salasati banin. Jumlah ismiyah itu, lihat di dalam kitab Al-Muqibun, karya daripada Mahdi Rajai, apabila menyampaikan dengan jumlah ismiyah, maka yufidul inhisar, yufidul hasra, itu memberikan faedah hasr. Itu ada keterangannya dalam kitab Al-Muqibun karya Mahdi Rajai, bahwa apabila ulama mengatakan dengan jumlah ismiyah itu yufidul hasra, tapi apabila dengan jumlah fi'liyah fa'aqoba salah sata banin, itu masih bisa tambah 1.
Tapi kalau sudah fa'aqibuhu min salasati banin bi jumlatin ismiyatin hadhihi tadullu ala al-hasr. Jadi tidak bisa, tertolak. Dan sudah terbukti Bajadid ini bukan keturunan Nabi, sudah terbukti dari kitab-kitab selanjutnya. Nanti Ba'alawi Bajadid itu adalah keturunan orang Arab biasa. Ya, nanti di abad 9 Ba'alawi ini, yang Habib-Habib ini mencangkok lagi kepada Bajadid ini. Jadi nyangkok kepada cangkokan. Jadi Bajadid ini udah nyangkok kepada Ahmad bin Isa, anaknya ditambahin satu. Nah, nanti si Ba'alawi sekarang ini nyangkok kepada Ba'alawi Bani Jadid ini. Katanya Jadid itu adik daripada Alwi. Jadi karena kakaknya katanya atau adiknya sudah disebut, maka Alwi ini pun sudah terkonfirmasi. Yang menyebut Alwi itu sebagai keluarga Jadid atau adiknya atau kakaknya hanya Ali As-Sakron di abad 9. Jadi luar biasa gayanya. Dan kalau kita teliti, nanti saya sedang menulis lagi sebuah kitab kronologi, kronik batalnya nasab Alawi. Ini sudah 300 halaman. Nanti saya akan sampaikan bagaimana upaya-upaya mereka di dalam mengakali sejarah masa lalu untuk seperti yang mereka inginkan di hari ini.